Selamat pagi, salam sejahtera. Dosen pembimbing saya Ibu Widya Paramita, beserta Bapak dan Ibu dosen penguji lainnya. Saya Ayu Aprilia dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Studi Kualitatif tentang Digitalisasi Perjalanan Pelanggan B2B di Kawasan Industri pada PT XYZ. Seperti yang kita ketahui bersama, investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena salah satunya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan modernisasi industri. Namun, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam misalnya, Indonesia masih tertinggal dalam hal realisasi investasi langsung asing atau FDI. Salah satu upaya strategis pemerintah adalah pengembangan PT XYZ sejak tahun 2020 sebagai kawasan industri nasional, yang kini menjadi kawasan ekonomi khusus sejak Maret 2025. Sebagai salah satu proyek strategis nasional ataupun PSN, PT XYZ merupakan kawasan industri dengan luas pengembangan mencapai ribuan hektar, didukung oleh infrastruktur yang baik, fasilitas yang lengkap, serta insentif fiskal yang sangat kompetitif tentunya jika dibandingkan dengan kawasan industri lainnya ya. Kawasan ini dirancang untuk menarik minat investor baik lokal maupun asing. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penyerapan pasar pada klaster 1 fase 2 belum optimal. Fase ini mencakup tidak hanya pengembangan lahan industri seperti pabrik, gudang, tetapi juga diperluas untuk mencakup sektor retail dan komersial guna membentuk ekosistem kota industri terpadu. Kondisi ini menimbulkan urgensi tentunya untuk mengevaluasi kembali pendekatan pemasaran yang digunakan oleh PT XYZ, terutama dalam konteks akuisisi pelanggan korporat. Bagaimana strategi digitalisasi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam perjalanan pelanggan B2B yang cukup kompleks, yang melibatkan banyak pengambil keputusan dan membutuhkan pendekatan yang lebih personal serta terstruktur secara strategis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana digitalisasi mempengaruhi perjalanan pelanggan B2B di PT XYZ dengan mengacu pada 3 dimensi utama yang dikemukakan oleh Linden and Kinstorm 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana digitalisasi diterapkan dalam perjalanan pelanggan B2B di PT XYZ? Apa saja tantangan dan peluang yang muncul? Bagaimana digital marketing dimanfaatkan? Dan apakah strategi digitalisasi yang sudah digunakan sesuai dengan framework ataupun kerangka digitalisasi perjalanan pelanggan? Berikut sedikit gambaran teori perjalanan pelanggan B2B yang terdiri dari 3 fase utama: pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian, di mana digitalisasi berperan penting dalam membuka akses informasi, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan layanan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kerangka utama penelitian ini mengacu pada Lundin dan Kinstorm 2023 yang membagi digitalisasi customer journey ataupun perjalanan pelanggan B2B menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama, titik kontak atau touch point. Yang kedua, peran atau roles. Yang ketiga adalah proses, yaitu pra-pembelian, pembelian, dan juga pasca pembelian. Model ini memberikan perspektif secara menyeluruh
terhadap bagaimana interaksi digital membentuk keputusan bisnis, terutama dalam konteks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal di PT XYZ. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 7 narasumber, baik itu internal maupun pihak eksternal, dan dilengkapi dengan observasi langsung ketika proses pra-pembelian dan juga pembelian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles and Huberman, kemudian validitas diperkuat dengan triangulasi data serta uji IRR atau Iterator Reliability untuk melihat reliabilitas penelitian ini. Nah, sebelum melakukan analisis tematik, sebelum saya menampilkan hasil penelitiannya, peneliti melakukan uji Iterator Reliability atau IRR dengan menggunakan tool JASP statistik untuk memastikan konsistensi antara pemberi kode. Hasil uji Cohen-Kappa menunjukkan nilai 0,789 atau setara dengan 78,9% yang termasuk ke dalam kategori substansial agreement menurut Landis and Koch. Artinya, kesesuaian antar penilai cukup kuat dan data dapat dianalisis lebih lanjut secara valid. Berikut adalah hasil penelitian yang mengevaluasi digitalisasi di PT XYZ berdasarkan 3 dimensi utama dalam kerangka Lundin, yaitu titik kontak, peran, dan juga proses. Pada dimensi titik kontak ini, PT XYZ telah memanfaatkan kanal digital seperti website, media sosial, dan WhatsApp secara efektif. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal seperti konten internasional karena ingin menarik investor asing tentunya, lead scoring, virtual tour secara teknis, dan integrasi CRM yang belum berjalan secara sistematis. Evaluasi yang kedua ada dimensi peran, menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendukung akuisisi prospek awal, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam hal segmentasi prospek misalnya. Sementara pada dimensi proses, meskipun digitalisasi telah mempercepat negosiasi, namun masih banyak proses yang bersifat manual, seperti kontrak, manajemen konten, hingga tidak adanya dashboard yang secara real-time yang dapat menunjukkan perlunya integrasi dan otomasi lebih lanjut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT XYZ telah memulai digitalisasi perjalanan pelanggan B2B secara bertahap, terutama di fase pra-pembelian. Prospek dapat dijangkau melalui website dan media sosial yang terhubung ke WhatsApp. Di fase pembelian didukung oleh proposal digital, presentasi daring, maupun virtual tour yang terdapat di website sehingga memudahkan calon pelanggan untuk melihat situasi ataupun kondisi terkini di PT XYZ tanpa perlu datang langsung ke lokasi. Di fase pasca pembelian, layanan dan komunikasi dilakukan melalui aplikasi dan grup WhatsApp. Namun, masih terdapat tantangan signifikan pada visi sistem dan SDM, dan adopsi teknologi yang sudah digunakan masih tergolong rendah. Contohnya, hanya sekitar 30% dari aplikasi yang sudah dimiliki gitu ya, yang digunakan oleh pelanggan, yang artinya cukup dapat menghambat efektivitas pelayanan digital pasca pembelian. Terdapat peluang besar untuk memperkuat digitalisasi melalui integrasi sistem dan pengembangan fitur-fitur interaktif dengan arah strategis yang lebih terstruktur
Digitalisasi ini dapat mendukung pencapaian target investasi dan efisiensi layanan kawasan industri. Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah: satu, studi kasus tunggal di satu kawasan sehingga generalisasi terbatas. Yang kedua, respon masih didominasi oleh pihak internal. Yang ketiga, dinamika digitalisasi cepat berubah, sehingga hasil mencerminkan kondisi saat studi dilakukan saja. Saran untuk penelitian berikutnya adalah melakukan perbandingan lintas kawasan industri untuk mendapatkan cross-case comparison gitu ya, karena pendekatan ini bertujuan untuk menguji konsistensi temuan di berbagai konteks organisasi, model bisnis, serta tingkat kesiapan digital yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian akan memiliki relevansi yang lebih luas dan potensi generalisasi yang lebih kuat. Kemudian, mengingat bahwa penelitian ini masih terbatas pada sudut pandang internal, studi selanjutnya perlu melibatkan tenan aktif ataupun pelanggan maupun calon pelanggan yang lebih banyak sebagai responden utama. Pelibatan pihak eksternal sebagai pengguna layanan digital akan memperkaya analisa, khususnya dalam memahami persepsi kebutuhan, hambatan, dan juga ekspektasi mereka terhadap digitalisasi perjalanan pelanggan di kawasan industri. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan longitudinal atau pemantauan berkala agar peneliti dapat merekam dinamika implementasi digital secara lebih akurat dari waktu ke waktu. Pemantauan ini juga memungkinkan evaluasi adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal secara real time. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera.